Balkis dapat. Kita belajar di absen terlebih dahulu ya. 10 IPA saja. Absa Dimas Pratama. Izin. Ade Rizky. Aditya. Izin. Ahmad Zikri. Airun Nisa. Kasih Agustina. Izin. Lexa. Izin. M. Rido, M. Azhari Fadli, Monica, Nova Lesti, Robinson, Sandy, Siva. Lalu sudah dijelaskan itu tentang ya sedikit tentang kerja. Kerja itu adalah bekerja keras. Ya. Ibu harap kalian semua masih ingat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita. Kita buka dulu ya, jangan lupa ya. Yang pertama itu kembali lagi kita ke bab satunya ya, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tuh. Apa di sini anak-anak ibu sudah tahu semua apa itu etos kerja? Kalian kan sudah menjelaskan ya? Sudah masih ingat nak? Masih ya? Sebelum itu kita lihat dulu, ibu ada satu kasus. Di sini ada kasus. Kasus apa ini? Korupsi. Ya, itu gimana menurut tanggapan kalian? Bagaimana dengan kasus korupsi tersebut? Dengan masalah korupsi, itu menurut kalian itu gimana? Merugikan. Kemudian apa lagi? Tidak baik. Bukan ada yang tidak baik ya, itu sangat-sangat tidak baik ya. Tidak ada yang bagusnya namanya korupsi ya. Apalagi nak? Itu korupsi nak? Haram ya. Kalau kita lihat dari kajian Islam, korupsi itu berarti ya termasuk perbuatan yang tercela ya. Korupsi berarti mengambil hak orang lain. Di sini dalam artian otomatis hak orang banyak ya kan. Korupsi bisa saja dana desa. Kami contohnya ya. Jadi itu hak masyarakat ya. Paham? Jadi yang namanya korupsi jangan ditiru, jangan diambil, jangan berkaitan ya, karena itu suatu pekerjaan ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Sebelumnya kita sama-sama membaca dulu ya, dimulai dari ibu dulu ya, nanti kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum Anzalallahu
Ayo siapa? Coba Surya. Bacakan Surya. Kelas saya. Wal mu'minun Wasarudna ila alimin Sumaimi wa syahadatin ayuna bi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, bagus sekali ya. Coba Adek. Coba Adek. Coba bismillah. Ya, tangan dulu Adek. Terima kasih ya. Mungkin ini faktor dari kurang jelas ya. Kita lanjut ya. Lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu tadi kan materi kita tentang berkompetensi dalam kebaikan dan kesucian. Kira-kira apa sih berkompetensi dalam kebaikan itu? Coba siapa yang bisa jelaskan? Aulia? Jelaskan artinya saja. Seperti yang kita ambil kasus yang pertama tentang korupsi. Ya. Kalau korupsi itu memang keuntungannya kita di dunia ya. Di dunia kita mendapat kekayaan yang banyak, cepat, praktis, ya kan? Ya. Ya. Nah, kira-kira kalian sebagai siswa, kalian belajarlah sungguh-sungguh supaya hasil kalian nanti akan baik. Itu ya. Itu bisa dibuka. Lanjut lagi. Jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti dan paham apa itu ya etos kerja tadi ya. Untuk masalah pekerjaan itu banyak sekali ya. Kira-kira orang tua kalian di rumah termasuk mana? Ada yang pekerjaannya kantoran, ya. Ada yang tani, ada yang pedagang. Nah, kalian sendiri belajar. Apapun itu pekerjaan kalian, itu semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan sungguh, dikerjakan dengan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam ya. Biar kita lebih berkah. Itu ya ya. Sama ini dan sebagainya ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya atau pembahasan berikutnya. Di sini kita ada juga kelompoknya sudah dibagikan, ada 4 kelompok. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Jangan ribut, lanjut silakan bedanya nanti kelompok 1 bergeraknya sesuai dengan ini aja ya. Porsinya dibagikan. Kelompok 1 Abita Dimas, Anis, Dewa, Gita, Leksa, Nova, Surya. Ya, silakan di mana? Anissa di mana Anissa? Sini baca ini ya. Anissa, Abita Dimas, Dewa, Gita, Leksa, Nova dan Surya. Silakan ke sini. Gabung kelompok 2 ada Rizky, Apip, Ella, Jesse, Emrido, Robin, Tania. Bergerak cepatnya. Kelompok 3 Aditya, Asti, Eri, Karisma, Fadli, Sandi, Ado. Yang kelompok 4 Ahmad Zikri, Aulia, Gea, Kasih, Monika, Siva. Ayo, bergerak. Gabung ya.
untuk kalian. Perjanjian itu. Yang kedua itu mencuri. Yang ketiga menanam ganja. Menanam ganja ya. Dan yang keempat itu nyontek. Sambil menunggu teman kalian yang belum selesai, kita lanjut ke kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 karena sudah selesai. Silakan kelompok 2. Kalau sudah selesai, jelaskan ya. Ingin menjelaskan tentang kasus yang kami dapat, yaitu kasus mencuri. Tanggapan kami tentang kasus mencuri ini adalah mencuri adalah suatu tindakan yang tercela. Apalagi Penyebab terjadinya mencuri itu bisa saja salah satunya karena ekonomi. di atas karena ekonomi yang kurang dan iman yang tipis. ya, apa namanya? Tindakan lanjut terhadap si pencuri. Sebaiknya si pencuri dihukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan pencuri. Itu ya, tanggapan dari kelompok 2 tentang mencuri. Mencuri itu tidak benar dan tidak lanjutnya mereka minta dihukum. Ya, ada yang mau ditanyakan atau bisa enggak masalah mencuri? Jelas itu mencuri? Jelas ya, mencuri itu tidak baik atau tidak
3 selesai nak? Tunggu ini lagi ini. Ayo segera nak. Satu. Ya, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa itu menyontek. Menyontek, tanggapan menyontek adalah tindakan memindahkan jawaban orang lain secara tidak sah. Dan menyontek tindakannya diberi sanksi seperti pengurangan nilai atau hukuman yang membuat si pelaku jera. Dan penyebab menyontek, seseorang melakukan menyontek karena kurang persiapan dalam menghadapi ujian, seperti malas belajar, dan kegiatan menyontek sudah seperti budaya. Gimana menurut pendapat kalian tentang menyontek? Nah, ada nggak yang ditanggapi atau yang kalian kurang sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian? Itu merupakan suatu budaya menurut kelompok mereka. Gimana menurut kalian? Ayo Surya. Menurut kami Bu, tidak semuanya orang melakukan menyontek. Tapi cuma beberapa orang yang tidak mengetahui bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang salah. Ya, karena menyontek itu otomatis orangnya tidak jujur, tidak percaya diri dengan kemampuannya diri. Ya, orang yang tidak percaya diri itulah yang menyontek. Ya. Kalau dia percaya diri, dia aku tahu, aku mampu, aku bisa, pasti dia mampu mengerjakannya. Ya. Kemudian ketika dia mengerti bahwa itu tidak boleh, ya dia juga akan meninggalkannya. Jadi jelas tentang menyontek. Sebagai pelajar yang baik, siswa yang baik, yang usahakan atau buang jauh-jauh namanya menyontek. Jangan budayakan, ya. Kelompok 4 jangan budayakan ya. Ya, silakan ditempelkan hasilnya. Lanjut kelompok berapa lagi nak? 3 selesai ya. 1 kelompok 1 silakan. Ya, di sampingnya. Silakan. Kita dengar penjelasan dari kelompok 1 tentang apa? Kasusnya mana? Tentang pengemis ya? Ya, kaya dengan hasil mengemis. Kaya dengan hasil mengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami, yaitu kaya kaya dengan hasil mengemis. Menurut kelompok kami, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik karena mereka meminta kemurahan hati seseorang untuk mendapatkan uang, dan mengemis sudah seperti pekerjaan mereka. Penyebab mereka mengemis adalah bisa karena mereka malas bekerja dan ingin mendapatkan uang secara instan atau cepat. Tindak lanjut yang bisa dilakukan yang pertama yaitu menasihati mereka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh agama Islam, karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, itu menurut teman kalian. Ada yang pendapat lain tentang mengemis? Apa kalian setuju dengan mengemis? Ya. Kira-kira kenapa Zikri? Karena sudah kaya. Karena sudah kaya. Apalagi? Tidak halal. Apalagi? Karena Allah melarang. Ya, bagus sekali ya. Jangan sampai kita jadi ya bekerja yang tidak sesuai ya. Itu yang namanya pengemis itu mencari pekerjaan yang instan ya. Mau kaya tetapi tidak mau berusaha. Ya, dia mengemis belum tentu yang pengemis itu juga terlalu ya, mungkin ekonominya sudah kaya. Jangan sampai begitu ya. Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditempelkan. Terakhir kelompok 3.
Musik. Tinggal jelaskan ke depan. Buat ya. Apa? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebun ganja. Menurut kami, stop Yang serius nak jelaskannya. Ya, silakan jelaskan yang serius. stop mengkonsumsi ganja. Ya. Kasus ganja di atas adalah kasus yang berkenaan tentang penemuan ladang ganja yang memiliki luas sekitar 1,5 hektar. Luas tersebut sangatlah memprihatinkan karena setelah ganja sudah mekar, bahkan sudah banyak sekali pengguna ganja itu yang sudah menyebar di sekitar Provinsi Bengkulu. Penyebab hal karena di daerah Rejang Lebong masih minim patroli polisi dan juga wilayah yang masih sangat tertutup oleh hutan hingga sulit ditemukan. Tindakan lanjut sumber dari kebun ganja atau akar dari masalah. Itu ya penjelasan dari teman kita dari kelompok 3 tentang menanam ganja. Nah, itu kasus yang sangat berat. Kira-kira menurut kalian gimana dengan tanaman ganja? Orang yang menanam ganja itu gimana? Kalian setuju atau gimana? Tidak. Robin setuju, Robin? Ya. Tidak. Kenapa tidak, Nak? Haram. Ya, itu haram ya, termasuk ke narkoba. Kemudian apalagi sangat merugikan generasi yang itu merusak ya. Walaupun tujuan mereka menanam ganja itu untuk mempercepat kekayaan itu, tapi jalannya salah ya. Jangan suka mencari yang mudah, tapi dengan menggunakan jalan yang haram ya. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Silakan ditempel. Sama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah mengetahui apa saja sih perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan atau kerjaan yang tidak boleh kita kerjakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Bahwa akan tetapi yang kita ketahui dalam Islam itu kita harus bekerja keras dan berusaha. Tapi masih banyak oknum-oknum orang yang bekerjanya mau memudahkan ya atau instan ya. Ada pendapat lain enggak yang mau menjelaskan tentang etos kerja dari yang kita bahas ini kira-kira? Menurut pendapat kalian bagaimana? Dari keseluruhan kasus ini tadi. Ya, coba jelaskan pendapat kalian dari keseluruhan kasus itu bagaimana? Semuanya dibolehkan atau gimana? Ya, Surya, silakan. Berdiri nak. Jadi menurut saya semua tindakan yang ada di kasus tadi itu adalah tindakan yang salah dan di dalam agama Islam juga. Karena misal tadi barang ganja itu termasuk perilaku yang dapat dikatakan haram karena ganja sendiri dapat merusak tubuh kita, dan dikatakan dalam Al-Quran yaitu bahwa kita menggunakan seperti narkoba itu adalah perilaku yang salah. Ya. Ada lagi nak? Mungkin itu aja. Ya, bagus ya. Yang jelas, apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan haruslah sesuai dengan ajaran Islam ya.
Jangan kalian mau yang ya asal-asal aja. Itu materi kita hari ini. Nah, untuk itu kita kasih nilai untuk teman-teman kita ya. Silakan satu orang ke depan kasihkan tanda love ini untuk menurut kalian kelompok mana yang paling menarik, paling bagus. Kelompok masing-masing. Nggak boleh kelompok masing-masing. Kelompok lain. kami. Kelompok lawannya. Ya, silakan ya. Kelompok satu. Tania. Macam Tania yang mengambil. Ya, silakan. Kelompok satu ke depan satu. Ingat, jangan ditaruh di kelompoknya sendiri. Tempelkan hati ini, love ini di kelompok yang kalian anggap bagus. Tapi kelompok lawan, bukan kelompok kalian. Ya, silakan. Kelompok satu. Iya, satu orang satu. Satu orang menempelkan tanda love ini ke menurut kalian yang bagus. Cinta deh. Langsung duduk jangan ya. Ya, lanjut nanti kalau dua silakan kalian nilai mana menurut kalian yang bagus. Paten kali yang keempat. Silakan kelompok dua. Serius. Kelompok kami kayak kau juga. Bahagia menengok. Kelompok kami kapan ya? Lanjut kelompok tiga. Kelompok tiga silakan. Ayo. Yang kelompok selanjutnya silakan. Oke, aku baca hari kita bagi-bagi. Janganlah, ataslah. Kacau mau. Yung kami Nick. Ya, sudah semua? Kita hitung bersama-sama ya. Kita lihat kelompok satu. Kelompok satu ada berapa hatinya? 5. 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 hati. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Dapat 5 hati. Kasih tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga yang mana kelompok tiga nak? Ini. Ya Bu. Kelompok tiga ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Bagus. Dan kelompok terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kelompok 4 paling banyak ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Gimana? Belajar hari ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa kalian terima, ya bisa kalian kenal ya, bisa ya, jadi ilmu untuk kalian, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ada evaluasi, jadi kerjakannya di rumah. Ya, ini evaluasinya. Evaluasi, silakan ditulis. Silakan ditulis. Ini nanti pas di rumah di depan kita kumpulkan. Ya Bu. Oke Bu.
kedua, apa yang akan kalian lakukan ketika hasil yang diperoleh dari pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga dan usaha yang telah kalian kerjakan. Dan yang ketiga, usaha seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Silakan, itu nanti pekerjaan kalian di rumah ya. Dah mengerti semua? Jadi sudah kita simpulkan apa itu tugas kerja dan bagaimana ya. Ada yang mau lagi menyimpulkan? Coba simpulkan semuanya dari pengertian tugas kerja dan bagaimana pekerjaan yang baik. Tanya? Coba tanya. Kira-kira pekerjaan yang bagus itu seperti apa? Kalau kita bekerja, ya. Jadi bangunan. Ya, tanya. Silakan tanya. Jelaskan pekerjaan yang bagus. Contoh-contoh pekerjaan yang baik. Ya. Seperti guru, ya. Kemudian apa petani, kerja kantoran, ya. puisi, dagang, dan lain banyak. Ya, dan lain sebagainya. Ya, itu semua merupakan pekerjaan yang bagus dan baik. Akan tetapi, kalaupun pekerjaan itu bagus, kalau kita mengerjakannya tidak sesuai, itu juga kan jadi guru. Ya, kita jadi guru, tapi kita tidak pernah sholat, mungkin kan? Jangan meninggalkan yang kebutuhan kewajiban kita pada Allah. Apapun pekerjaan kita, jangan tinggalkan agama. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia, paling baik. Jadi petani juga kita ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Cuma ke kebun, ke sawah, sholat jangan ditinggal. Paham? Sudah paham? Ya. Jadi sudah kita dapat sendiri. Sudah menanyakan belajar hari ini gimana? Baik. Kemudian dari materi ini kira-kira bisa kalian pahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah belajar. Mungkin sampai di sini aja ya pembelajaran kita hari ini. Lebih dari kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya pimpin doanya. Teman-teman, sebelum menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Mulai. Sedia? Salam pada guru.